Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pagi ini tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan Pak Guru. Kali ini kita masih mempelajari tentang tema 5 yaitu pengalamanku, tetapi sudah masuk ke subtema yang kedua yaitu pengalamanku di sekolah. Kalau kemarin subtema pertama tentang pengalamanku di rumah, sekarang subtema kedua pengalamanku di sekolah. Masuki pembelajaran pertama yaitu menghias karya 3 dimensi dengan bahan alami. Benny dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Tugasnya menghias vas bunga. Sebutkan bahan untuk membuat hiasan vas bunga. Coba perhatikan gambar di samping ini. Biji-bijian untuk menghias vas bunga. Sebutkan biji-bijian yang digunakan. Selanjutnya, tulis bahan untuk menghias vas bunga. Tadi kalau pada slide sebelumnya yaitu kita melihat gambar ada beberapa biji-bijian yang digunakan. Di antaranya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 pada gambar itu. Sebutkan satu persatu. Kira-kira yang pertama biji apa yang mudah didapatkan? Yang pertama adalah biji jagung ya, biji jagung juga bisa digunakan untuk menghias vas bunga. Yang kedua adalah biji bunga matahari. Kemudian yang ketiga biji padi. Apalagi kira-kira? Yang keempat, biji kacang hijau. Kemudian yang kelima, biji saga. Dan yang keenam ini biji jeruk. Selanjutnya, kamu sudah mengetahui bahan untuk menghias vas bunga. Sediakan bahan tersebut. Juga sediakan lem dan sarung tangan. Pilihlah pola hiasan seperti gambar berikut. Nah, ini ada sekitar 8 pola ya. Yang ada di buku ini ada 8 pola. Nanti kira-kira anak-anak milih yang mana. Pilih satu saja, kemudian gunakan biji-bijian yang kalian pilih. Kemudian menggunakan lem ditempel pada vas bunga tersebut sesuai pola yang sudah dipilih tadi. Selanjutnya, kamu sudah menghias vas bunga. Hasilnya merupakan karya hiasan vas bunga. Nah, tadi kalau sudah memilih pola, kemudian menyediakan bahan alam yang digunakan, yaitu biji-bijian, biji apa yang digunakan, kemudian menggunakan lem dan sarung tangan ditempel. Setelah jadi, mungkin ini adalah salah satu contoh yang sudah jadi. Kemudian tuliskan ciri-ciri karyamu. Tuliskan ciri-ciri karyamu, karya dari vas bunga tadi yang ditempel menggunakan biji-bijian. Ciri-cirinya kira-kira apa saja? Mari kita tulis bersama. Ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi dengan bahan alami. Yang pertama, menggunakan biji-bijian. Tadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya ya, bahwa bahan yang digunakan untuk menghias adalah biji-bijian. Yang kedua, hiasan vas bunga mengikuti pola pada vas. Jadi tadi setelah menentukan bahan yang digunakan, kemudian memilih pola. Tadi seperti gambar sebelumnya ada 8 pola. Contoh di buku ya, mungkin anak-anak bisa mengembangkan pola yang lain. Kemudian yang ketiga, hiasan ditempel menggunakan lem. Nah, tadi setelah menyiapkan bahan, kemudian anak-anak suruh juga menyiapkan lem dan sarung tangan untuk menempelkannya. Yang keempat adalah
jenis biji-bijian yang digunakan bervariasi. Jadi biji-bijian yang digunakan itu bebas, bervariasi. Maksudnya itu variasi itu mungkin lebih dari satu ya, dan mungkin boleh memilih 3 atau 4 biji-bijian atau 5, menggunakan bahkan 6 atau 7 jenis biji-bijian, semua bisa digunakan dalam satu vas itu, satu pola itu bisa menggunakan 7 macam biji-bijian misalkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu daya tarik vas bunga muncul dari perpaduan warna yang berdekatan. Jadi dengan perpaduan warna yang berdekatan itu, maka akan muncul seperti terlihat nyata, seperti apa ya, gambar 3 dimensi gitu ya. Oke, selanjutnya menyimak teks tentang ungkapan permintaan tolong. Benny bekerja secara kelompok. Kelompoknya Benny sedang membuat hiasan vas bunga. Benny dan kelompoknya berdiskusi. Diskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Dengarkan gurumu membacakan percakapan Benny. Buatlah pertanyaan sesuai teks percakapan. Perhatikan percakapan berikut antara Benny, Dayu, dan Udin. Benny berkata, Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya? Kemudian Dayu menjawab, itu ada Benny, ada di depan Udin, sambil menunjuk biji-bijian. Benny berkata, Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya. Udin menjawab, baiklah Benny. Benny kemudian mengucapkan terima kasih. Terima kasih Udin. Sebenarnya teks percakapan ini mungkin kurang teliti ya, kurang betul. Tetapi di buku memang cetakannya seperti ini, jadi kita ikuti saja. Yang dipertanyakan Benny pada awalnya adalah lem. Dia bertanya tentang adakah lem kepada Dayu. Kemudian pada percakapan berikutnya yaitu malah membahas tentang biji-bijian. Tapi tidak apa-apa. Di sini kira-kira ungkapan permintaan tolongnya yang mana? Jangan lupa ungkapan permintaan tolong itu harus diucapkan dengan santun. Ya, di sini ungkapan permintaan tolongnya adalah Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya. Kemudian Udin menjawab, baiklah Benny. Jangan lupa setelah meminta tolong kita harus mengucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya menentukan konversi satuan panjang dari sentimeter ke meter. Kelompok Benny saling tolong-menolong. Tolong-menolong ketika membuat hiasan vas bunga. Kelompok Benny selesai mengerjakan tugas. Kegiatan dilanjutkan mengukur panjang benda. Amatilah gambar berikut. Adakah benda-benda seperti gambar? Ukurlah panjang benda tersebut. Nah, di sini dicontohkan gambarnya itu yang pertama adalah ini gambar apa ya kira-kira? Meja. Yang kedua adalah gambar ballpoint. Yang ketiga adalah ikat pinggang. Ubahlah ke dalam satuan meter. Jadi, yang benda-benda yang ada di samping ini diukur dulu ke dalam satuan sentimeter menggunakan penggaris atau meteran. Kalau sudah ketemu, kemudian dikonversikan menjadi meter. Kira-kira yang pertama ini, misalkan meja ini panjangnya 120 cm. Nah, 120 cm itu berapa meter? 1,2 meter, karena 1 meter sama dengan 100 cm. Harus ingat anak-anak ya. Jangan sampai lupa ini, atau 100 cm sama dengan 1 meter. Yang kedua adalah gambar ballpoint, pulpen ya. Misalkan ini panjangnya 25 cm. Kepanjangannya kalau pulpen ya. Pulpen misalkan
15 cm. 15 cm itu berapa meter? 15 dibagi 100, 0,15 meter. Kemudian yang ketiga adalah gambar ikat pinggang. Misalkan gambar ikat pinggang ini, ikat pinggang anak-anak yang digunakan itu misalkan panjangnya kira-kira berapa ya? Misalkan 90 cm. 90 cm itu sama dengan berapa meter? 0,9. Ya betul, 90 cm sama dengan 0,9 meter. Demikian pembelajaran untuk pagi ini, semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok pagi. Terima kasih.